teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, para pecinta dunia bola, 5 pemain Chelsea yang bisa dibawa Thomas Tuchel ke Manchester United. Thomas Tuchel saat ini masih berstatus sebagai manajer Chelsea. Namun pelatih asal Jerman tersebut belakangan ini telah diusulkan untuk menjadi juru taktik Manchester United pada musim depan. Manchester United saat ini masih ditangani manajer interim Ralf Rangnick. Namun klub berjuluk Setan Merah tersebut akan menunjuk manajer baru pada musim depan. Sejumlah nama pelatih top dunia sudah dikaitkan dengan Manchester United. Sebut saja Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, hingga Carlo Ancelotti. Namun belakangan nama Tuchel ikut masuk ke daftar kandidat manajer baru Setan Merah. Tuchel dikabarkan bisa cabut dari Stamford Bridge di musim panas nanti menyusul situasi Chelsea yang tidak kondusif. Jika Tuchel benar menangani Manchester United, sejumlah pemain Chelsea diyakini bisa mengikutinya pada bursa transfer musim depan. Berikut 5 pemain Chelsea yang bisa dibawa Thomas Tuchel ke Manchester United. Yang pertama ada Reece James. Salah satu kelemahan Manchester United musim ini tertelak di sektor bek kanan. Performa Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot sangat tidak memuaskan. Untuk mengatasi masalah ini, Thomas Tuchel bisa saja memboyong Reece James. Seperti diketahui, James merupakan sosok yang tidak tergantikan di sektor bek sayap kanan Chelsea. James menunjukkan performa yang sangat produktif di bawah asuhan Tuchel di Chelsea. Dia sudah mencetak 6 gol dan 7 assist dari 26 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dan yang kedua ada Antonio Rudiger. Sempat tersingkir di era Frank Lampard, Antonio Rudiger akhirnya menjadi pemain penting di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dia menjadi tembok tebal di barisan pertahanan Chelsea. Kehadiran Rudiger akan sangat berguna bagi lini belakang Manchester. Dia bisa menjadi pengganti Harry Maguire yang performanya sangat mengecewakan di Old Trafford. Kontrak Rudiger bersama Chelsea akan berakhir pada musim panas mendatang. Manchester United bisa merekrut pemain asal Jerman tersebut dengan status bebas transfer. Lalu yang ketiga ada Jorginho. Manchester United hampir pasti berpisah dengan Paul Pogba. Gelandang asal Prancis tersebut akan pergi secara gratis dari Old Trafford apabila tidak memperpanjang kontraknya. Jorginho dari Chelsea merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Pogba di Manchester United. Dia sudah tampil sangat baik di bawah asuhan Thomas Tuchel. Jorginho memiliki peran sebagai pengatur serangan dan pertahanan skuad Chelsea. Selain itu, gelandang timnas Italia tersebut juga punya reputasi sebagai eksekutor penalti yang handal. Dan yang keempat ada N'Golo Kante. Manchester United membutuhkan gelandang bertahan yang baru. Fred dan Scott McTominay yang kerap dimainkan di posisi tersebut tidak terlalu mengesankan. N'Golo Kante merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League. Karena itu, pemain asal Prancis tersebut bisa masuk dalam pertimbangan Setan Merah. Tak hanya solid dalam bertahan, Kante juga bisa menyumbang gol untuk timnya. Pemain berusia 30 tahun tersebut sudah mencetak 2 gol dan 3 assist di Premier League musim ini. Dan pemain yang terakhir, yang kelima, ada Mason Mount. Mason Mount merupakan salah satu pemain favorit Thomas Tuchel di Chelsea. Dia akan jadi tambahan yang bagus untuk lini serang Manchester United. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil sangat baik untuk Chelsea musim ini. Dia sudah mencetak 8 gol dan 9 assist untuk The Blues. Tuchel bisa mendorong kedatangan pemain Inggris itu ke Old Trafford. Mendapatkan Mount akan menjadi penanda tanganan sempurna yang bisa dibuat Manchester United. Berita yang berikutnya ada Manchester City gagal menang. Guardiola salahkan rumput lapangan. Hasil imbang didapatkan Manchester City saat berkunjung ke markas Crystal Palace. Manajer The Citizen Josep Guardiola mengaku puas dengan performa timnya meski kecewa pada hasil akhir. Bertanding di Selhurst Park Stadium pada Selasa 15 Maret dini hari, Manchester City gagal membawa pulang poin penuh. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Palace. Tambahan 1 poin membuat Manchester City masih berada di puncak klasemen sementara Premier League.
Mereka saat ini mengoleksi 70 poin dari 29 pertandingan. Namun, posisi Manchester City sekarang bisa dibilang menjadi tidak aman, sebab mereka hanya berjarak 4 poin dari Liverpool yang ada di peringkat kedua. Josep Guardiola menilai anak asuhnya sudah bermain dengan baik di markas Crystal Palace. Sayangnya mereka tidak mampu meraih kemenangan. Saya pikir mereka Palace bermain bagus, kata Guardiola kepada Sky Sport. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Kami harus memenangkan banyak pertandingan, tetapi cara kami bermain. Tidak ada penyesalan tentang tim. Kami lebih suka menang tentu saja, tetapi pertandingan dimainkan dengan bagus. Guardiola merasa timnya mendapatkan begitu banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Dia juga menyoroti kondisi rumput stadion di Selhurst Park. Kami bermain untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan lebih banyak peluang. Cara kami bermain luar biasa di stadion yang sulit dengan rumput yang tidak sempurna lanjutnya. Berita yang berikutnya ada hasil pertandingan Real Mallorca versus Real Madrid. Pekan ke-28 La Liga ditutup dengan suguhan duel antara Real Madrid melawan Real Mallorca di Estadio Son Moix pada Selasa 15 Maret dini hari. Pertandingan dimenangkan Los Merengues dengan skor telak 3-0. Ini bukan pertandingan yang mudah buat Real Madrid. Pasukan Carlo Ancelotti tersebut berkali-kali mencoba menerobos lini pertahanan Mallorca, tapi selalu gagal menghasilkan gol yang dibutuhkan. Mallorca baru bisa membuat peluang emas melalui Vedat Muriqi pada menit ke-11. Sang striker menerima umpan dari Brian Olivan dan coba mengubahnya jadi gol dengan tembakan first time. Sayang bidikannya melebar di sisi gawang Madrid. Pablo Maffeo nyaris membuat Mallorca unggul di menit ke-35. Setelah merebut bola liar, Maffeo melewati David Alaba dan mencoba melepaskan tembakan menggunakan kaki kirinya. Namun tembakannya meleset tipis dari gawang. Pada 5 menit terakhir, Real Madrid melakukan serangkaian serangan berbahaya lewat Karim Benzema dan Vinicius Junior. Namun tidak ada yang membuahkan hasil. Skor imbang 0-0 pun bertahan sampai babak pertama usai. Di awal babak kedua berjalan cukup tenang sampai Angel Rodriguez menjangkau umpan tendangan bebas dari Olivan pada menit ke-53. Sayang sundulannya melebar di sisi gawang Thibaut Courtois. Dan akhirnya gol tercipta pada menit ke-55. Real Madrid unggul berkat kerjasama yang apik antara Karim Benzema dan Vinicius Junior. Berawal dari Federico Valverde yang membuat bola dari baba, Benzema memberikan umpan dan Vinicius sukses melesakannya ke gawang Mallorca. Skor 1-0. Pada menit ke-75, wasit menunjuk titik putih setelah melihat Olivan melanggar Vinicius di kotak terlarang. Benzema yang ditunjuk sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang di depan mata dan mencetak gol kedua untuk Real Madrid. Gol ketiga pun datang pada menit ke-82. Benzema kembali membubuhkan namanya di papan skor, dan kali ini melalui sundulan. Ia membidik pojok kanan gawang Mallorca usai menerima umpan silang dari Marcelo. Dengan minimnya waktu yang tersisa, mengejar ketertinggalan 3 gol adalah hal mustahil buat Mallorca. Skor tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan dan Real Madrid berhak pulang dengan 3 angka. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.